Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32, Ciuman Pertama Pemutus Jarak dan Rindu. Pagi sekali, saat Ailina sedang memandikan Fareski, Usi pun mulai hendak melancarkan rencananya. Dengan mengendap-endap, Usi mendekati ponsel Ailina yang tengah dicas. Matanya sibuk bergulir, memperhatikan pintu kamar mandi, waspada tiba-tiba Ailina muncul dan memergokinya sedang memeriksa ponselnya. Tapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya, bukan Ailina yang muncul, tapi ponselnya yang terkunci. Usi menghela nafas panjang dan menghembuskannya kasar. Ceka, pakai dikunci lagi. Tapi nggak bisa nyalahin juga sih. Emang sekarang hampir semua orang mengunci layar ponselnya, kan? Aku juga gitu. Usi terkekeh sendiri lalu meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Ngapain kamu ketawa sendiri, kesambet? Tiba-tiba terdengar suara Ailina mengejutkan Usi hingga ia terlonjak kaget. Aish, Simba, ngagetin aja. Untung Usi nggak punya riwayat sakit jantung. Kalau iya udah klepek-klepek Usi di lantai. Omelnya sambil beranjak dari tempat ponsel Ailina dicas. Ailina melirik ponselnya yang posisinya sedikit berubah. Ia tersenyum tipis, menyadari apa yang hendak dilakukan Usi. Udah lihat videonya? Ujar Ailina santai sambil membalurkan minyak telon di tubuh Fareski. Lagi Usi terlonjak kaget. Ia menggaruk kepalanya malu. Mbak tahu toh. Ujarnya sambil terkekeh. Gimana mau lihat, ponselnya aja terkunci gitu. Sahut Usi malu dan langsung kabur begitu saja menghindari Ailina. Ailina terkekeh sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah sepupu jauhnya itu. Ailina kini tengah berada di taman depan sambil menggendong Fareski. Mentari pagi yang bersinar cerah membuat Ailina semangat mengajak Fareski berjemur. Sinar matahari pagi memang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan Fareski. Tak lama kemudian terdengar suara deru mobil berhenti telat di depan pagar rumah Usi. Lalu seorang pria dengan memakai kemeja biru langit dan celana bahan berwarna hitam turun dari mobil dan masuk ke pekarangan rumah sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ucap seseorang itu sambil tersenyum manis ke arah Ailina. Waalaikumsalam. Kamu, Ril, mau cari Usi ya? Sebentar, saya panggilkan. Ucap Ailina hendak beranjak menuju kamar Usi. Ariel yang melihat Ailina menggendong seorang bayi, mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia ingin mencegah Ailina, sebab tujuannya datang ke sana bukan untuk menemui Usi, melainkan dirinya alih-alih menjemput Usi. Tapi kepalang basah, biarkan saja Usi ia jadikan alasan. Tapi hatinya masih bertanya-tanya, bayi siapa yang digendong Ailina itu? Tak lama kemudian, Ailina dan Usi keluar. Loh, bos kok ada di sini? Tumbenan pagi-pagi nongol di mari. Tanya Usi penasaran. Kan kita hari ini mau ke supplier Motocabi agar mau menyuplai toko kita. Mendingan bareng aja satu mobil biar nggak ribet. Sekalian kita mampir ke rumah sakit. Ujar Ariel mencari-cari alasan. Oh, gitu ya bos. Oke deh. Sahut Usi sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bayinya lucu banget. Anak siapa nih, Mbak? Tanya Ariel iseng-iseng tapi dalam hati udah was-was. Anak saya sendiri, namanya Fareski. Sahut Ailina seraya tersenyum tipis. Apa? Ariel mencerna ucapan Ailina dan terkejut. Kenapa bos kayak sok gitu?
nggak ngangka ya ternyata Mbak Ai yang cantik jelita taunya udah punya anak. Padahal kelihatan masih gadis ya. Ujar Usi seraya terkekeh geli melihat ekspresi cengol Ariel. Iya, kaget aja, kirain single. Ujar Ariel seraya terkekeh malu. Emang Mbak Ai single kok. Sahut Usi cepat. Ariel mengerutkan keningnya. Apa dia hamil di luar nikah? Benak Ariel sibuk menerka-nerka. Pasti mikir yang macem-macem nih si bos. Mbak Ai ini perempuan baik-baik ya. Itu anak Mbak Ai sama mantan suaminya dulu dan sekarang udah divorce. Usi menjelaskan. Ailina sudah memberi kode tak perlu banyak cerita, tapi Usi tak melihat. Bagus ya, gibah di depan orangnya. Gimana kalau di belakang? Bisa makin parah. Ailina mencebik sambil memicingkan matanya kesal melihat Usi tidak bisa mengontrol mulut. Aduh, maaf Mbak, hilaf. Ujar Usi sambil menepuk-nepuk mulutnya yang suka ceplas-ceplos sembarangan. Duh, maaf ya Mbak, Ariel nggak bermaksud kayak gitu. Ucap Ariel merasa tak enak hati. Ailina hanya bergumam karena sibuk menenangkan Fareski yang hendak merengek. Sementara itu, di rumah sakit terbesar di kota Palembang, nampak seorang pasien yang kekeh ingin keluar dari sana untuk melanjutkan pencarian Ailina. Padahal Dendi telah mencegahnya sebab ia khawatir pada kesehatan putra teman kuliahnya itu, tapi Fatur tetap berkeras. Akhirnya Dendi memutuskan meminta identitas Ailina beserta fotonya. Ia akan bertanya pada teman, saudara, keluarga hingga putra dan karyawan putranya. Siapa tahu salah satu dari mereka mengetahui keberadaan calon istri anak sahabatnya itu. Dengan begitu, ia bisa meminta Fatur agar tetap beristirahat selagi menunggu informasi selanjutnya. Setelah mendapatkan foto beserta identitas Ailina, Dendi pun segera membagikannya ke semua kontak yang ada di ponselnya. Berharap salah satu dari orang yang ada di kontak ponselnya mengenal bahkan mengetahui keberadaan Ailina. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:35. 25 menit lagi kelas Rere akan dimulai membuat Rere yang bangun kesiangan makin kelabakan. Ia pun segera mencangklong tas ranselnya dan berlarian keluar. Baru saja ia hendak memesan ojek online agar lebih cepat sampai, tiba-tiba sebuah motor ninja berhenti tepat di depannya. Rere pun mendongakkan wajahnya. Rere terkejut hingga mengedipkan kelopak matanya berkali-kali. Benarkah yang dilihatnya ini? Diliriknya jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih pagi pikirnya, lalu ada urusan apa orang ini kesini, pikirnya. Dan untuk pertama kalinya, Rere melihat orang itu memakai motor yang membuatnya kian manly. Kak Radi, kok kemari, ada urusan apa? Tanya Rere penasaran. Ia bahkan sampai lupa kalau sedang terburu-buru. Mau jemput kamu terus ajak sarapan bareng. Ucap Radika singkat. Tapi Rere nggak sempat Kak. 20 menit lagi ada kelas. Ini aja hampir telat. Rere mau pesan ojek online dulu ya Kak. Kalau pakai mobil takutnya nggak keburu. Ujar Rere sambil melirik jarum jam yang jarum panjangnya telah berada di angka 8. Ya udah, aku antar, yuk. Ajak Radika seraya turun dari motornya dan mengambil helm cadangan yang ia bawa. Tanpa persetujuan Rere, Radika pun memasangkan helm itu di kepala Rere membuat Rere cengok di tempatnya. Rere yang memang sedang diburu waktu pun, lantas membiarkan saja apa yang hendak dilakukan Radika. Lalu Radika membantunya duduk di belakangnya. Radika telah menyalakan motornya, namun belum berniat menjalankannya. Motornya kapan jalan sih, Kak? Udah hampir telat nih. Rengek Rere sambil mengerucutkan bibirnya.
Gimana mau jalan kalau belum pegangan? Entar jatuh, aku yang disalahin lagi. Ujar Radhika sambil tersenyum penuh arti. Tahu apa yang dimaksud Radhika, Rere pun segera memegang pinggiran baju Radhika membuat Radhika berdecak kesal. Lalu tanpa seizin Rere, Radhika menarik tangan Rere dan melingkarkannya di perutnya membuat Rere menjingit kaget. Baru saja Rere hendak membuka suara untuk protes, tapi Radhika sudah melajukan motornya dengan kecepatan cukup tinggi. Rere yang takut jatuh pun terpaksa mengeratkan pelukannya membuat Radhika tersenyum menang. Satu langkah bisa lebih dekat, kali ini ia akan berjuang untuk mendapatkan gadis yang disukainya. Pertama, ia gagal karena terhalang restu, kedua ia gagal karena bertepuk sebelah tangan, dan ini yang ketiga, ia takkan menyerah. Bila sebelumnya ia sempat mengikhlaskan karena Rere telah menjalin hubungan dengan Rashid. Namun kini ia akan berjuang meluluhkan hati yang ia yakini pernah ada rasa untuknya. Kini ia telah menyadari apa yang menyebabkan Rere menjauhinya tempo hari. Namun kali ini ia takkan membuat kesalahan yang sama sebab kini ia telah menyadari perasaannya pada gadis itu. Tepat jam 1 siang, Usi tiba-tiba pulang dengan diantar Ariel. Tapi tujuannya bukan untuk pulang melainkan menemui Ailina. Ailina sendiri bingung, mengapa tiba-tiba saja Usi ingin mengajaknya ke suatu tempat. Bahkan ia sampai meminta ibunya untuk menjaga Fareski sementara Ailina ikut dengannya. Emang kalian mau ajak Mbak kemana sih? Tanya Ailina bingung saat dirinya dipaksa segera berganti pakaian dan masuk ke dalam mobil. Ada deh Mbak dan Mbak kudu harus ikut kalau Mbak nggak mau nyesel. Tukas Usi penuh penekanan. Ailina makin mengerutkan keningnya. Ia mencoba menerka-nerka akan dibawa kemana dirinya, tapi tak ada satupun clue yang bisa dijadikannya petunjuk. Ayolah, Real, seriusan, ini sebenarnya kita mau kemana dan mau ngapain? Kalian nggak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh kan? Tukas Ailina tegas. Ia sudah mulai kesal karena tak ada sedikit pun penjelasan yang keluar dari bibir Usi dan Ariel. Mereka sepertinya kompak untuk bungkam membuat Ailina menghembuskan nafas kasar. Belum lagi jalanan yang macet dan cuaca yang terik, membuat emosi jiwa Ailina rasanya ingin meledak-ledak. Apalagi saat mengingat ia harus meninggalkan Fareski untuk sesuatu yang tak jelas seperti ini membuat Ailina rasanya ingin berteriak. Tapi ia mencoba beristighfar dalam hati berharap api amarahnya segera mereda. Mungkin ini menyangkut suatu hal yang tak bisa mereka katakan, pikirnya. Akhirnya perlahan, Ailina pun mulai merasa tenang. Tapi ternyata ketenangan itu tidak berlaku lama. Setelah melewati lampu merah entah jalan apa namanya sebab Ailina tidak tahu nama jalan di kota itu, tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Hatinya mendadak tidak tenang, seperti ada sesuatu yang membuat hatinya merasa terganggu. Tangannya bahkan sudah berkeringat dingin. Aku kenapa ya, kok tiba-tiba kayak gini? Gumam Ailina dalam hati seraya memandangi jalanan yang tampak cukup ramai. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Ariel berbelok ke dalam pelataran sebuah gedung bertingkat berwarna putih dikombinasi warna hijau. Dan di depannya tertulis nama gedung itu Rumah Sakit Rek Caritas. Ailina mengerutkan keningnya. Ia makin penasaran mengapa kedua orang itu membawanya ke rumah sakit itu. Setelah memarkir mobilnya di tempat semestinya, Ailina, Usi, dan Ariel pun turun. Lalu Usi menggandeng tangan Ailina agar mengikuti langkahnya. Kita kenapa kesini sih? Kita mau jenguk siapa? Tanya Ailina penasaran. Ia todak menebak Usi sakit sebab ia tampak sehat-sehat saja. Bahkan segar bugar. Mbak ikut aja, ya, please. Kami mau mempertemukan Mbak sama seseorang. Tukas Usi memberitahu. Ailina hanya bisa pasrah saja mengikuti kemana Usi dan Ariel ingin mengajaknya.
Menemui seseorang? Siapa? Emangnya ada yang aku kenal di sini selain keluarga Usi? Rasanya nggak ada deh. Batin Ailina. Hingga tibalah mereka di depan sebuah kamar yang letaknya di Pavilion Clara nomor 501 dengan kamar tipe suite room. Ailina makin bingung, mengapa ia diajak ke sana. Apalagi ia yakin, kamar yang akan mereka kunjungi itu merupakan kamar termahal di rumah sakit itu. Ia jadi bertanya-tanya, siapa yang ada di dalam kamar itu? Lalu Ariel mengetuk pintu dan masuk terlebih dahulu. Ia meminta Usi dan Ailina menunggu sejenak di luar dan baru masuk saat telah dipersilahkan. Beberapa menit kemudian, Ariel membuka pintu dengan lebar dan meminta Usi agar segera mengajak Ailina masuk ke dalam. Ailina pun kembali menyeret kakinya mengikuti langkah Usi. Hingga matanya bersirobok dengan sepasang mata hitam kelam seseorang yang terlihat pucat dan terbaring di brangkar rumah sakit. Ailina menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang ia lihat. Begitu pula pria yang sedang terbaring itu sontak menegakkan punggungnya untuk duduk. Ia bahkan mengusap matanya berkali-kali untuk meyakinkan apa yang dilihatnya saat ini adalah benar sosok yang sangat ia rindukan setengah mati. Ailina, Mas gak salah lihat kan? Seru Fatur tak percaya dengan mata berkaca-kaca. Mas Fatur. Ucap Ailina dengan mata yang juga berkaca-kaca. Ailina segera mempercepat langkahnya menuju brangkar Fatur. Begitu pula Fatur segera turun dari brangkar, tak peduli jarum infus yang masih menancap di lengannya. Ia hanya ingin merentangkan tangan berharap pujaan hatinya itu masuk ke dekapannya. Ia begitu merindukan wanitanya itu. Sangat-sangat rindu. Ia bahkan hampir putus asa saat kehilangan kabar mengenai Ailina dan kepergiannya. Ailina yang paham arti rentangan tangan itu pun langsung berhambur ke dalam pelukan Fatur. Ia menumpahkan tangisnya, meluapkan kerinduannya, menyalurkan segala emosi yang terpendam di dalam dada. Begitu pula Fatur, ia mendekap erat tubuh wanita pujaan hatinya itu. Ia kini meyakini 100%, ia sudah gila karena cinta, gila karena takut kehilangan, gila karena merindukan. Fatur tergugu di dalam pelukan Ailina dan Ailina terisak di dalam pelukan Fatur. Mereka saling menyalurkan rasa cinta, rindu, dan khawatir yang membuncah. Usi, Ariel, dan Dendi yang paham sepertinya Fatur dan Ailina membutuhkan waktu untuk bicara berdua pun segera meninggalkan kedua orang itu dan menutup rapat pintunya dari luar. Maafin mas mohon maafin mas yang bodoh dan pengecut ini. Mas mohon maafin mas, jangan pergi lagi, Kamu tahu, jiwa mas rasanya terlepas dari raga saat tahu kamu pergi. Mas mohon, sayang, maafin mas, jangan pergi lagi. Mas mohon. Ucapnya di sela tangisnya. Fatur bahkan sampai mengecup puncak kepala Ailina berkali-kali untuk meluapkan betapa ia merindukan pujaan hatinya tersebut. Mas Fatur. Ailina hanya bisa menggumamkan nama itu sebab lidahnya terlalu keluh untuk berkata-kata. Lalu Fatur merenggangkan pelukannya dan menangkup kedua pipi Ailina yang telah basah oleh air mata. Bahkan hidung dan mata Ailina pun sudah sangat merah akibat tangis yang tak kunjung dapat mereka hentikan. Maafin mas. Mas tahu mas salah. Seharusnya mas langsung bicara padamu saat mengetahui cerita versi mama. Tapi mas malah menghindar sebab mas bingung harus memulai ceritanya dari mana. Mas takut bila salah kata kamu malah terluka dan meninggalkan mas. Tapi ternyata, tanpa mas sadari, sikap mas justru membuatmu pergi seperti ini. Mas mohon sama kamu, sayang, mas mohon dengan amat sangat jangan pernah tinggalkan mas. Jangan pergi lagi. Mas rasanya begitu hancur, hidup seakan mati saat kamu tidak ada di sisi. Ungkap Fatur sungguh-sungguh. Saat menatap wajah Fatur, tiba-tiba Ailina membelalakan matanya. Sejak tadi ia tidak menyadari perban yang melingkari kepala Fatur.
pun gips yang ada di pundak dan kaki. Ailina sampai menelan ludahnya kasar saat melihat ternyata keadaan Fatur tidak sedang baik-baik saja. "Mas, ini kenapa?" tanya Ailina panik. Tangannya menyusuri perban di kepala dan pundak Fatur dengan mata berkaca-kaca. Tepat saat air mata itu kembali menetes, Fatur segera menyekanya dengan jempolnya lalu mengecupnya. "Jangan menangis, Yang. Jangan menangis, aku tak sanggup melihat air matamu menetes apalagi itu karenaku. Penyesalan terbesarku adalah membuatmu bersedih hingga meneteskan air mata," bisiknya lirih. Lalu Fatur menarik tangan kiri Ailina dan menempelkannya di dada. "Di sini, rasanya bagai diiris sembilu saat melihatmu menangis," imbuhnya lagi. "Kau tak perlu khawatir sayang, sakitku ini tak seberapa dibandingkan rasa sakitmu. Mungkin ini hukuman untukku karena sudah membuatmu bersedih bahkan mungkin kecewa. Aku mohon, sayang, maafkan aku." Ailina menggeleng cepat sambil menutup bibir Fatur dengan jari telunjuknya. "Mas, jangan meminta maaf terus-terusan. Justru itu makin membuat Ai makin merasa bersalah karena pergi begitu saja tanpa kabar. Ai minta maaf ya, Mas." Ucapnya lirih membuat Fatur kembali memeluk erat tubuh itu. Lalu mereka kembali saling memeluk. Kehangatan dan kenyamanan itu terasa begitu nyata hingga meresap ke jiwa. Hingga entah siapa yang memulai, untuk pertama kalinya, Ailina dan Fatur saling menyatukan bibir mereka. Fatur yang masih amatir sebab ini merupakan ciuman pertamanya. Tentu masih sedikit kaku untuk mengekspresikan rasa cintanya melalui pertautan bibir. Ailina yang memang peka pun dapat merasakan kekakuan Fatur. Lalu Ailina pun membimbing Fatur dengan cara melumat bibirnya terlebih dahulu. Atas dan bawah bergantian hingga perlahan akhirnya Fatur pun mulai berani mengekspresikan segala rasa cinta, sayang, rindu, juga penasarannya melalui pergulatan bibir. Sudah sekian lama ia begitu penasaran ingin merasakan dan mencicipi nikmatnya memagut benda kenyal berwarna merah itu. Sepertinya Mas bakalan candu merasakan bibir indah ini. Rasanya begitu manis dan menyenangkan. Lirih Fatur seraya menyeka sisa-sisa saliva di bibir Ailina. Ailina tertunduk malu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mungkin efek rasa rindu yang menggebulah membuat mereka sampai terlarut dalam ciuman panjang dan mesra itu. Terkadang, permasalahan itu muncul bukannya untuk merenggangkan sebuah hubungan, tetapi justru membuatnya kian merekat dan merekah. Sore itu, semua orang tampak berkumpul di kamar rawat Fatur. Mulai dari Ailina, Usi, Dendi, Ariel, bahkan paman dan bibi Ailina pun ada di sana. Sejak tadi Ailina begitu penasaran melihat luka di kepala, pundak, hingga kaki Fatur tapi ia belum juga membuka suara untuk menceritakannya. Hingga saat semua orang berkumpul, barulah Fatur menceritakan kronologisnya. Ailina tentu saja kesal. Bukan karena melihat Fatur terluka, tapi karena ia tidak segera menjalani pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana mestinya. Dendi juga sudah menghubungi Fathahilah dan Malika untuk mengabari mengenai keberadaan Ailina yang telah mereka temukan bahkan sudah bertemu dengan putra semata wayang mereka. Kini giliran Fatur yang mengajukan pertanyaan, bagaimana bisa Ailina datang bersama anak teman papanya itu? Ai juga nggak ngerti, Mas. Tiba-tiba aja Usi sama Ariel jemput aku di rumah Bibi. Terus ajak Ai pergi tanpa bicara mau kemana dan ngapain. Ai tadi sampai bingung terus kesel sendiri. Ai makin bingung waktu mobil Ariel masuk ke basemen rumah sakit. Terus Ai makin terkejut lagi saat lihat Mas berbaring di sini. Ini juga Ai penasaran, kok Mas bisa dirawat di sini? Tukas Ailina mengeluarkan segala kebingungannya. Ia kini sedang duduk di kursi tepat di samping berangkar Fatur sambil menggendong Fareski.
Lalu tatapan Fatur beralih ke Ariel yang sedang duduk di sofa kamar itu. Ariel menggaruk pelipisnya sambil tersenyum tipis. Itu, tadi sebenarnya Ariel sedang berada di rumah Usi. Jujur, tujuan Ariel tuh pingin lihat Mbak Ailina yang merupakan sepupu Usi. Pas kami lagi ngobrol, tiba-tiba ada pesan masuk dari Papa berupa foto sama identitas seseorang. Karena itu Ariel baru tahu kalau Mbak Ailina ternyata calon istri Bang Fatur. Padahal, Ariel baru aja mau PDKT ternyata Mbak Ailina-nya udah ada calon. Nasib. Tukas Ariel seraya terkekeh. Semua orang tergelak mendengar penuturan Ariel, namun tidak dengan Fatur. Wajahnya justru masam dan tertekuk. Ailina yang menyadari itu pun tersenyum tipis. Tak lama kemudian, tampak beberapa dokter masuk ke ruangan dokter. Sesuai perkataannya, Fatur baru akan melanjutkan pengobatannya bila Ailina telah ketemu. Karena itu beberapa dokter memulai pemeriksaan. Fatur juga akan menjalani CT scan malam harinya, setelah menjalani beberapa pemeriksaan. Kini Fatur dipersilahkan istirahat bersamaan dengan jam besuk yang berakhir. Orang-orang yang tidak berkepentingan dipersilahkan pulang. Sebenarnya Ailina ingin sekali menunggui Fatur, tapi apalah daya, ia memiliki anak yang masih bayi. Rumah sakit bukan tempat yang bagus untuk anak-anak khususnya bayi sehingga ia pun pulang ke rumah. Namun, ia telah berjanji, ia akan kembali keesokan harinya. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Ailina datang kembali ke rumah sakit. Ia mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan itu. Ailina membelalakan matanya saat melihat siapa saja yang ada di ruangan itu. Ailina. Mbak Ai. Seru Hanza, Malika, Santi, dan Rere bersamaan. Sedangkan Fatahillah, Andreas, dan Radika hanya menatap Ailina seraya tersenyum tipis. Kalian. Seru Ailina terkejut. Ih lu ini pergi kok nggak bilang sih, Ai, tahu nggak? Gara-gara lu hilang semua jadi khawatir sibuk nyariin lu apalagi tuh calon laki lu itu. Bulan madu gue jadi terpaksa ditunda gara-gara Rama harus gantiin calon laki lu itu di kantor. Ini aja dia nggak bisa ikut karena sibuk banget. Omel Hanza dengan kedua tangan memegangi pundak Ailina. Ailina terkejut mendengar fakta yang baru ia ketahui. Semalam saja ia sudah sangat terkejut karena Fatur mengabaikan pengobatannya karena terlalu sibuk mencari dirinya. Dan kini fakta lain ia temukan, sebab ternyata semua orang sibuk mencari dirinya. Ia pikir, orang-orang takkan begitu memusingkan keberadaannya yang menghilang. Namun, yang terjadi sebaliknya. Ternyata semua orang mencarinya. Hati Ailina menghangat. Bahkan ia sampai meneteskan air mata haru karena merasa begitu disayangi dan dipedulikan. Maaf. Cicit Ailina di sela isakannya. Shoot, jangan nangis dong. Entar laki gue dipecat gara-gara gue buat calon istri bosnya nangis. Gurau Hanza menggoda Ailina. Ailina pun tersenyum mendengarnya, pun Fatur yang tergolek di atas berangkar. Ailina. Cicit Malika seraya berjalan mendekati Ailina yang masih berdiri di tengah-tengah ruangan. Tante Ika. Cicit Ailina dengan tersenyum sendu. Maafkan Tante, kamu pergi karena Tante kan? Maafkan Tante, Ai. Tante mohon maaf banget sama kamu atas sikap Tante yang membuatmu tak nyaman dan bersedih hati hingga membuatmu lebih memilih pergi. Tante juga mohon maaf mewakili mendiang orang tua Tante yang sudah membuat orang tua kamu susah. Tante benar-benar tak tahu, Ai. Andai enggak ninggalin surat itu untuk Tante, mungkin selamanya Tante akan terjerat kecewa pada orang yang salah. Maafkan Tante, Ai. Tante benar-benar mohon maaf sama kamu. Lirih Malika seraya terisak.
Tiba-tiba Malika bersujud di kaki Ailina membuat Ailina panik. Tante, apa yang Tante lakukan? Ayo berdiri, kita nggak boleh bersujud selain kepada Allah. Ujar Ailina seraya membantu Malika berdiri. Malika menggeleng. Dosa dan salah terlalu besar, Ai. Sedangkan kalian, orang-orang yang sangat baik. Tante merasa sangat berdosa pada kamu dan orang tuamu, Ai. Maafkan Tante, Nak, maafkan Tante. Tante salah, Tante banyak bersalah pada kalian. Ujarnya sesegukan. Udah Tan, Ai nggak marah kok. Ibu dan ayah juga, mereka juga nggak pernah marah sama Tante. Bahkan ibu masih menganggap Tante sahabat terbaiknya. Ailina juga nggak marah sama Tante. Ai paham bagaimana perasaan Tante. Karena itu Ai memilih undur diri. Sebab Ai tidak ingin menjadi sumber pengingat luka yang pernah terjadi di masa lalu Tante. Tukas Ailina dengan senyum mengembang di kedua sudut bibirnya. Ya Allah, Mas Irfan, rasa bersalahku makin besar ke kalian karena aku telah membuat putri kalian bersedih. Mereka beruntung memiliki anak berhati mulia sepertimu, Nak. Ujar Malika seraya mengusap pipi Ailina dengan sayang. Bersambung.